Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas poin penting ya, yaitu pada qiraat Imam Hamzah, yaitu tentang bab waqaf pada huruf hamzah ya, baik hamzahnya di tengah maupun di akhir kata. Jadi untuk riwayat Imam Hamzah ini harus hati-hati saat kita membaca riwayat ini ya, karena banyak sekali kaidah penting di dalam cara mewakafkan huruf hamzah. Makanya kalau mau wakaf yang darurat, kehabisan nafas misalnya, maka hindari saat membaca riwayat hamzah, hindari untuk mewakafkan pada kata yang ada hamzahnya. Ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama yaitu keadaan wakaf pada hamzah yang didahului dengan sukun. Ya, wakaf pada hamzah yang didahului dengan sukun. Yang pertama, hamzah di akhir dan didahului dengan alif. Ya, alif di sini alif sukun ya. Contohnya sya'a di situ ya. Sya'a sebelum hamzah itu ada alif sukun gitu ya. Yang A yaitu ketika hamzah di fathah ya, maka hamzah ada 3 bacaan atau 3 wajah baca, yaitu dengan diibdal. Ibdal yaitu mengganti hamzah dengan alif ya. Mengganti hamzah dengan alif karena sebelumnya adalah fathah. Contohnya sya'a ya, maka hamzahnya diganti dengan alif karena shinnya adalah fathah. Ya, maka di situ ada 3 cara baca. Yang pertama adalah di isba, yaitu dibaca 6 harokat sya'nya dengan menghilangkan hamzah ya, karena tadi hamzahnya sudah diibdal jadi alif ya, jadi panjang, jadi mad gitu. Maka kita bacanya di isba di situ, yaitu 6 harokat sya gitu. Lalu yang kedua adalah dibaca dengan tawasud dengan menghilangkan hamzah juga, maka menjadi dibacanya 4 harokat sya'nya sya gitu ya. Lalu yang ketiga dibaca dengan qasr 2 harokat sya gitu. Jadi nggak ada nggak ada hamzah ya di situ, nggak ada dihentak gitu, karena menjadi alif mat di situ, diibdal jadi alif gitu ya. Lalu berikutnya yang B ya, ketika hamzah di dhammah atau di kasroh, kita lihat contohnya biar gampang, sama u atau sufahai ya, i sama u di situ ya, di dhammah atau di kasroh. Yang tadi adalah hamzahnya di fathah yang A ya. Adapun yang B di sini adalah di kasroh. Coba saya screenshot ya biar mudah dipahami. Nah, di sini yaitu contohnya adalah u-nya di situ di dhammah atau di kasroh ya hamzahnya. Maka hamzah ada 5 wajah baca, yaitu yang pertama adalah di isba 6 harokat dengan menghilangkan hamzah gitu ya. Maka di sini maknya kita panjangkan 6 ya, lalu dihilangkan hamzahnya. Jadi ini sama ya, kaidah 1, 2, dan 3 itu sama seperti yang tadi di atas ya, yaitu isba, tawasud, qasr ya, maka menjadi sama 6, lalu sama ma-nya 4, lalu ma-nya yang sama 2 harokat atau qasr. Nah sekarang yang nomor 4 ya, yaitu dengan tashil. Tashil yaitu sama u di situ, maka hamzah u-nya kita tashil. Tashil yaitu dibaca antara hamzah dengan alif gitu ya, seperti di hafaz itu a jamiu kan, a jamiu, maka menjadi di sini samau
gitu ya, dan dengan room ya, dengan room maka menjadi dan koser ya, koser berarti maknya dibaca 2 harokat dulu, mau, u-nya terdengar, u-nya utashilnya terdengar rendah ya suaranya, karena dibaca dengan roum itu sepertiga harokat u-nya ya, tashil u-nya sepertiga, samau gitu ya, seperti itu. Lalu yang isba berarti maknya 6 harokat, mau gitu, mau gitu ya. Jadi u tashilnya dibaca rendah suaranya, dan bukan u hamzah, tapi dia antara hamzah dengan alif seperti jamiu gitu ya, sama gitu ya. Lalu sekalian di sini hamzah di tengah dan didahului dengan alif. Kita lihat contohnya malaikah. Itu kan i-nya, malai ya, i-nya terletak di tengah kata ya, dan didahului dengan alif. La-nya kan di situ panjang, otomatis ada alif mad, lai gitu ya. Nah, ada 2 wajah ketika waqaf, yaitu tashil dengan di isba sama ya. Berarti isba 6 harokat, lai gitu ya, laikah. Lalu qasar berarti la-nya 2 harokat, lai ya, laikah gitu, laikah ya. Di sini ada tambahan yaitu pada dungaun, karena ini adalah terjemah dari kitab Usul Nayirat. Ada contoh duaan di sini ya. Pada duaan di sini termasuk di tengah kata. Kenapa? Karena pada saat fathah tain aja ya. Kalau kasrotain sama domatain tentu tidak ada alifnya. Kalau fathah tain kan ada alifnya, duaan. Nah, ya. Itu ada alif mad iwad, otomatis dia berarti posisi hamzahnya di tengah kata gitu. Maksud dari penjelasan yang ini ya gitu. Karena yang atas tadi kan sama u di situ ya, dia ada alif lam, otomatis di situ tidak fathah tain ya di situ. Nah, kalau di sini fathah tain. Seperti itu ya untuk penjelasan dari pembacaan waqaf dengan hamzah. Udah selesai ya, barakallahu fiik, semoga mudah dipahami ya. Besok kita lanjutkan untuk waqaf pada hamzah berikutnya. Jadi hindari waqaf pada huruf hamzah ya, pada kata yang ada hamzahnya. Hindari waqaf pada kata yang ada hamzahnya, yaitu pada riwayat Imam Hamzah ya. Barakallahu fiik.